Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anda dan kita sekalian yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bertakwalah anda dan kita sekalian kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya takwa, dan jangan beri kesempatan sama sekali kepada maut untuk datang menjelang sebelum kita secara murni, penuh, utuh, kafah menjadi seorang muslim sejati. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun rasanya seperti agak terlambat, tapi saya mengangkat topik mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sudah sebulan nyaris peringatan hari ulang tahun kemerdekaan liwat. Tapi coba tanya dengan jujur pada nurani kita. Selain melihat langkah anak-anak muda menggerek bendera dalam upacara resmi, apa gambaran kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang kita dapat dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita? Ada enggak kegiatan-kegiatan lain yang menumbuhkan rasa bangga, rasa percaya diri, rasa bahagia sekali kita sebagai bangsa ini? Kami merasa kata kuncinya adalah kita keliru cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena itu kita angkat ini sebagai topik. Mensyukuri itu adalah mengakui bahwa apapun yang kita punya, yang kita peroleh, yang diberikan kepada kita, itu semua berasal dari Allah. Bukan hadiah penjajah, bukan tanda mata, bukan kebetulan, bukan keberuntungan. Semua karena Allah. Kasih Allah, sayang Allah. Karena itu datang dari Dia, kembalikan sebagian kepadanya, gunakan di jalan yang tepat dengan cara yang tepat sesuai aturannya. Kalau enggak mensyukuri nikmatnya. Tetapi kalau kita sudah melakukan, diakui datang dari Dia, dikembalikan dan dilaksanakan dengan caranya, Dia akan berikan lebih banyak pada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau akui segala sesuatu datang dariku, ku tambah. Nikmat sederhana saja, segala kesenangan, segala kegembiraan, segala sesuatu yang menyenangkan hati kita akibat dari apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Melalui rasa, melalui karsa, melalui mata, melalui anggota. Mensyukuri nikmat. Lalu kemerdekaan. Kalau kita tanya kemerdekaan apa? Banyak sekali jawabannya. Banyak sekali jawabannya. Tanya kepada anak SMP, tanya anak SMA, tanya anak mahasiswa, tanya kepada anak TK. Dijamin beda jawabannya. Kita tidak memformulasikan standarisasi arti merdeka. Sederhana, saya ingin mengatakan merdeka adalah bebas, senang,
melakukan apapun yang kita inginkan selama itu sejalan dengan ketentuan Allah, tidak merugikan kita dan tidak merugikan orang lain. Itu dia merdeka. Sekarang mensyukuri sudah kita kasih batasan tadi. Sekarang nikmat. Nikmat itu menurut Imaduddin Abdur Rahim dia bagi 3. Ada nikmat kehidupan, ada nikmat kemerdekaan, ada nikmat hidayah. Nikmat hidup semua makhluk hidup dapat tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Otomatis ada udara, otomatis mata bisa memicing, otomatis kita bisa tertidur. Itu nikmat hidup yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk hidup. Kita peroleh tanpa ikhtiar, pasti. Apalagi kalau kita biasa ke sini menjelang subuh. Ozon yang disediakan Allah di udara O3 jauh lebih murni daripada oksigen yang sekarang juga disediakan Allah. Nikmat hidup. Yang kedua nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan adalah kebahagiaan, kesenangan, kebebasan yang kita rasakan setelah kita bebas dari sesuatu yang mengungkung. Tak mesti hanya penjajah bangsa asing, bisa penjajah bangsa sendiri, bisa penjajah jabatanmu, bisa penjajah ketakutan pada atasan. Atau boleh dilihat di rumah, apakah asisten rumah tangga kita masih dibiarkan makan di dapur dengan nasi yang kita tentukan, ikan yang kita tentukan, dan nggak boleh duduk bersama kita, dan tidak dipakaikan pakaian seperti kita. Pada Rasulullah mengatakan, makankan dan pakaikan pakaian dan makanan kepada asisten rumah tanggamu seperti yang kau pakai. Merdeka tidak hanya sekadar lepas dari penjajah. Nah, sekarang nikmat hidayah. Ada udah mendapat nikmat hidup, ada udah mendapat nikmat merdeka. Tapi antara petugas negara perang di rumahnya main tembak-tembakan yang sampai sekarang jadi drama berseri sudah 2 bulan lebih belum selesai. Udah 91 petugas negara diseret ke pengadilan, urusannya juga belum selesai. Dia bebas hidup, dia bebas merdeka, tapi dia tak dapat hidayah. Sedemikian banyak hasil yang dia dapatkan sewaktu dia berkuasa. Apa yang dia peroleh sekarang selain dari cercaan dari 270 juta bangsa Indonesia, kecuali yang kecipratan bagian dari 900 miliarnya. Nah, sekarang kalau kita ditanya, engkau mau pilih nikmat hidup atau nikmat merdeka? Kita pilih nikmat merdeka. Dengan nikmat merdeka, aku bisa menunjukkan eksistensiku, aku bisa berkarya, aku bisa membantu orang lain, aku bisa beribadah sepenuhnya pada Allah. Enggak sulit menjawabnya. Oleh karena itu, seluruh dunia berupaya membebaskan diri dari penjajahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga menulis begitu. Tetapi kalau kita ditanya, kau pilih nikmat merdeka atau nikmat hidayah? Ini yang sulit menjawabnya. Kalau kita udah merdeka, kita udah punya segala, kita udah memperoleh banyak, hidayah itu udah jadi pilihan kesekian. Saya nggak bahas panjang tentang ini, tapi saya hanya berikan contoh. Yusuf alaihissalam, seorang anak Nabi yang sempat dibuang ke dalam sumur, dipungut oleh seorang pejabat tinggi negara, dijadikan akhirnya asisten rumah tangga. Dia cakep, dia tampan, dia baik budi, dia elok laku, dia menyenangkan.
sehingga sang nyonya rumah, sang majikan perempuan jatuh hati padanya. Saya nggak kaitkan dengan yang drama yang udah 2 bulan ini, tapi Anda silahkan untuk menerjemahkannya sendiri. Lalu ditawarkan oleh sang majikan, kau mau merdeka nggak? Ikuti kehendakku. Kau mau merdeka nggak? Ku merdekakan kau, tapi penuhi permintaanku. Yusuf memilih, aku memilih hidayah, tidak memilih merdeka. Biarlah aku terjajah, selama hidayah tetap kujaga. Oleh karena itu bagi kita umat Islam, kita butuh tiga-tiganya. Kita butuh nikmat hidup, kita butuh nikmat merdeka, tapi kita juga lebih butuh nikmat hidayah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang nikmat merdeka yang kita dapatkan sekarang, jangan sampai lupa jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekarang nggak ada lagi teriakan epos kemerdekaan, merdeka atau mati, Allahu Akbar, nggak boleh. Bahkan paling tinggi di daerah-daerah pedalaman masih ada orang berani ngomong merdeka atau mati. Sekarang nggak. Merdeka, titik. Padahal untuk mendapatkan kemerdekaan itu bertumpah darah, berkalang nyawa, berurai air mata. Para imam, para ustadz, para kiai, para ajangan, para santri, mereka mengusir penjajah bukan karena penjajah itu mengambil hasil bumi Indonesia, tetapi karena mereka juga mengkafirkan kita. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang membawa agama Nasrani ke Indonesia itu adalah orang Belanda. Orang Belanda. Saya ambil satu kutipan dari, dari kompas.com, bahwa yang membawa pertama sekali agama Nasrani ke Indonesia adalah Zending, penjajah Belanda. Dan di antara mereka-mereka yang menjajah kita, kita selalu melawan dengan bambu runcing, pedang, tombak, melawan senapan, pesawat terbang. Nggak mungkin dalam logika kita bisa menang. Tapi kalimat Allahu Akbar membuat kita menang. Perang Padri, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin. Saya sebut sampai kepada perjuangan kemerdekaan, perjuangan diplomatis Haji Agus Salim. Nama mereka udah nggak pernah disebut lagi terkait dengan kemerdekaan. Bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan dengan membuang nama-nama besar mereka. Lalu selama mereka menjajah kita, sedikit saya keluar, yang menjajah awalnya selama 200-300 tahun lebih itu adalah VOC. VOC itu company, pengusaha, konglomerat, bukan pemerintah Belanda. Tapi setelah hasilnya dinikmati oleh Belanda, baru mereka mempersenjatai, memberikan tentara kepada pengusaha-pengusaha VOC. Setelah itu baru Belanda menempatkan gubernur jenderalnya di sini, dan dia baru mengatakan ini koloni kami. Jadi awalnya menjajah kita selama 300 tahun lebih bukan pemerintah Belanda, tapi pengusaha. Sengaja saya ungkit ini sedikit, hati-hati. Apakah sejarah akan terulang? Mungkin kita nggak dijajah lagi oleh bangsa lain, mungkin juga bukan bangsa kita, tapi oleh pengusaha kita. Selama kita dijajah, kita angkat senjata, kita melawan, sampai ada seorang Belanda, anak seorang pendeta, terlahir bernama Snoep Hergroene.
aktif di perguruan tinggi, belajar ilmu-ilmu ketimuran sampai belajar Islam. Akhirnya memperdalam Islam sampai ke Mesir. Sampai di Mesir dia, tanda kutip, pura-pura masuk Islam. Setelah dia pura-pura masuk Islam, Sunok Horgronya mengganti nama menjadi Haji Abdul Ghafur. Dia masuk Mekah, karena masuk Mekah itu harus Islam. Setelah di Mekah dia belajar lagi Islam lebih dalam. Habis itu dia datang ke Indonesia, masuk ke Aceh. Karena pada waktu itu Aceh yang paling maju dan paling hebat pertempuran melawan Belanda. Sampai di Aceh yang dilakukan oleh Sunok Horgronya alias Haji Abdul Ghafur adalah politik divide et impera. Ini pun nggak keluar lagi dalam sejarah. Ini fakta, ada sejarah ini di perpustakaan Belanda sekalipun. Apa divide et impera? Dia mengadu domba kita dengan kita, umat Islam dengan umat Islam, umat Islam Sumatera dengan Jawa, umat Islam Sarungan dengan umat Islam pesantren, umat Islam yang pakai kunut, nggak pakai kunut, umat Islam yang seperti yang sekarang Sunok Horgronya kita udah sangat banyak. Dan politik divide et impera inilah yang ternyata berhasil membuat kita pecah belah. Politik divide et impera inilah yang membuat kita terpecah belah. Tapi maaf keluar sedikit, setelah dia tua, dia kembali lagi ke Netherlands dan dia kembali jadi pendeta. Setelah sempat menikah di Sukabumi. Ini fakta sejarah. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang kita peringati dan harus kita syukuri ini ditegakkan oleh para ulama, kiai, ustadz, ajengan dengan kalimat Allahu Akbar. Karena kita juga berjuang dengan jihad fi sabilillah, karena kita dimurtadkan oleh mereka. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah memberikan tempat terhormat, doa-doa khusus, dan teruskan sejarah ini kepada anak keturunan kita, bahwa beda dengan Malaysia, Singapura, yang kemerdekaan itu dihadiahkan oleh penjajah padanya. Kita perjuangkan dengan nyawa, keringat, dan air mata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan saya menggunakan 2 menit khutbah kedua ini dengan menyampaikan. Tadi sudah saya singgung, kalau kita tanya kepada anak SD, anak SMP, anak SMA, mahasiswa, apa arti kemerdekaan bagi mereka? Apa itu kemerdekaan? Jawabannya bervariasi. Hari Ahad yang lalu saya berjalan ke pondok, masih ada di 2 lokasi orang lomba makan kerupuk, panjat pinang, tarik tambang. Kalau ditanya kepada anak-anak milenial sekarang, bisa jadi dia mengatakan merdeka itu adalah tarik tambang, lomba makan kerupuk. Jokowi pun lomba makan kerupuk. Panjat pinang, bahkan ada yang sama sekali jauh panggang dari api. Daerah-daerah tertentu mengidentikan, menyatukan antara peringatan kemerdekaan dengan dangdut. Mari kita kembalikan sesuatu kepada proporsi yang sebenarnya. Kemerdekaan adalah kebahagiaan tertinggi kalau kita isi juga dengan hidayah.
supaya diisi dengan hidayah, maka nilai-nilai ketuhanan jangan tinggalkan dari kemerdekaan kita. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan menundukkan kepala kita, menadahkan tangan lemah kita, bermunajat pada Dia yang satu, yang hanya kepadanya doa tertuju, Allah Azza wa Jalla, yang hanya padanya segala pinta bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'anna wa tadarru'anna ya Allah ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.